Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 26. Kita baca terlebih dahulu. Sekumpulan data mempunyai rata-rata 36, modus 40, simpangan baku 2, simpangan rata-rata 6, dan jangkauan 12. Jika setiap data ditambah 4, kemudian hasilnya dikali 2, menghasilkan data yang baru. Nah, yang dinyatakan pada pernyataan berikut, pernyataan yang benar adalah Oke, kita tuliskan terlebih dahulu ya, informasi yang diberikan. Oke, kita tuliskan yang pertama adalah rata-rata ya, rata-rata. Ini data yang lama. Data lama kita misalkan adalah lambangnya X. Kemudian data yang baru. Ya, setiap data yang lama ditambah 4 dikali 2. Berarti data yang baru 4. Berarti X ditambah 4 ya. Kemudian dikali 2. Nah, seperti ini. Nah, awalnya rata-rata diketahui adalah 36. Kemudian modus ya, modus data yang lamanya 40, kemudian simpangan baku atau standar deviasi itu 2, kemudian simpangan rata-rata SR 6, dan jangkauan ini 12. Nah, perlu kita ketahui bahwa nilai statistik ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah rata-rata dan modus. Ini ukuran pemusatan. Saya tandain. Nah, yang atas ini rata-rata dan modus adalah ukuran pemusatan, sementara 3 yang bawah adalah ukuran penyebaran ya. Atau saya tuliskan saja. Ini ukuran pemusatan, sementara simpangan baku sampai jangkauan ini termasuk ukuran penyebaran. Oke, perlu kita ketahui ukuran pemusatan, datanya ditambah, dikali, atau dikurang maupun dibagi, datanya akan selalu ikut berubah. Ya, contohnya data lama 36. Kemudian ditambah 4 kali 2, maka dia akan menjadi sama ya. 36 bertambah ikut bertambah, dikali 2 dia juga ikut dikali. Jadi dia ditambah atau dikali ikut berubah. Jadi sekarang rata-ratanya menjadi 40 kali 2. Ya, jadi 80. Jadi pernyataan pertama ini benar. Kemudian modus juga demikian ya. Data lama 40, maka data yang barunya menjadi 40 tambah 4 dikali 2. Jadi 44 kali 2 88. Jadi modus yang baru adalah 88. Jadi pernyataan 2 juga benar. Kemudian ukuran penyebaran. Nah, untuk ukuran penyebaran datanya akan berubah hanya ketika dikali atau dibagi. Jadi ketika ditambah atau dikurang, dia datanya nggak berubah. Jadi dia hanya berubah ketika dikali saja. Contohnya ini ya. X tambah 4 nggak berubah ya, jadi dia berubah ketika dikali ya. Yang tadinya kita lihat di sini ya, kita lihat di sini simpangan bakunya 2 yang lama, maka data yang baru ketika datanya ditambah maka dia tetap 2, ketika dikali baru dia berubah. 2 dikali 2 ya, pakai warna merah, jadi 2 dikali 2, jadi sama dengan 4. Maka pernyataan ketiga ini salah. Kemudian simpangan rata-rata 6. Jadi 6 ditambah 4 nggak berubah, jadi tetap 6 simpangan rata-ratanya. Dikali 2 baru dia berubah. Maka simpangan rata-ratanya 12. Sehingga pernyataan keempat ini benar. Jangkauan 12. Ditambah 4 nggak berubah. Dikali 2 baru dia berubah. Maka jangkauannya menjadi 24. Nah, di sini 16, berarti salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4.
1, 2, dan 4. Jadi kita pilih opsinya yang E ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 27 ya. Kita diberikan data histogram ya, seperti pada gambar ini ya. Jika nilai modus dari data di atas ini adalah 66,5, maka nilai rata-ratanya adalah E. Nah, untuk mencari rata-rata berarti kita harus melengkapi frekuensi-frekuensi dari tiap-tiap kelas ini ya. Kelas pertama 6, kelas yang kedua 4 frekuensinya. Nah, kelas yang ketiga ini kita belum tahu. Jadi kita harus cari frekuensi dari yang kelas yang ketiga. Kelas yang keempat 20, kelas yang kelima 8. Jadi kita harus cari dulu kelas yang ketiga frekuensinya. Oke, diinformasikan bahwa modusnya 66,5. Kita tahu bahwa rumus modus ini adalah tepi bawah ditambah delta 1 ya, selisih dari frekuensi kelas modus dikurang kelas sebelumnya. Nah, ditambah delta 2. Nah, ini selisih frekuensi kelas modus dikurang kelas setelahnya dikali panjang interval kelas. Oke, modusnya kita diberikan 66,5 ya, 66,5. Nah, kelas modusnya kan yang ini ya, ini kelas modus ya, dengan frekuensi terbesar. Nah, maka tepi bawahnya adalah 64,5. Kemudian delta satunya selisih frekuensi kelas modus dikurang kelas sebelumnya, berarti 20 min M ya, 20 dikurang M. Nah, sehingga delta 1 juga ini 20 min M ditambah delta 2 berarti selisih frekuensi kelas modus 20 dikurang kelas setelahnya ya, 20 kurang 8 12 ya, dikali panjang interval kelas. Nah ini C nya 69,5 dikurang 64,5 adalah 5. Oke, nah ini kalau seandainya kita pindah ruas ya, kita kurangin kedua ruas dengan 64,5, maka kita dapatkan hasilnya 2 ya, 66,5 dikurang 64,5 ya, jadi 2 sama dengan 20 kali 5 100 M kali 5 ya, 5M dibagi 20 tambah 12 32 dikurang M. Oke, kita kali silang, maka kita peroleh 64 minus 2M sama dengan 100 minus 5M. Kita kumpulkan M-nya di ruas kiri, maka 5M kurang 2M adalah 3M. 100 kurang 64 adalah 36. Sehingga M-nya adalah 36 bagi 3, kita dapatkan 12. Ya, dapat ini 12. Ya, kita tuliskan. Nah, ini 12. Oke, sekarang tugas kita mencari rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata rumusnya ya, lambangnya dulu X bar. Rumusnya kita pakai metode coding ya. Jadi ini rata-rata sementara ditambah jumlah dari perkalian FI dengan coding ya, dibagi dengan sigma FI frekuensi dikali nanti dengan panjang kelas. Oke, kita cari dulu sebelumnya titik tengah ya, 49,5 dengan 54,5 berarti ini tengah-tengahnya kita pakai warna biru saja. Ini karena jaraknya 5, maka setengahnya 2,5 ya. Berarti ini 52. Ya, tambah 5 jadi 57. Ya, kita tambah 5 karena panjang interval kelas 5. Tambah 5 ini jadi 62. Tambah 5 jadi 67. Tambah 5 jadi 72. Oke, kita pilih rata-rata sementaranya yang tengah ya. Katakanlah yang 62. Ini rata-rata sementaranya kita pilih. Jadi kita punya X bar ini berarti 62 ya, 62. Nah, sehingga ini untuk UI-nya ya, untuk nilai UI-nya ini di rata-rata sementara ya kita pilih 0. Karena rumus UI itu adalah ya, nilai XI dikurang XS ya. Jadi ke sini berkurang 1 ya, dibagi C ya, sorry. Jadi berkurang 1 gampangnya, nggak perlu pakai rumus. Makin ke sini berkurang 1 jadi min 2. Ya, di sini jadi bertambah 1 jadi 1, di sini jadi 2. Saya tulis di sini aja.
Ya, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, kita kali nih. Ya, FI dengan UI. FI-nya 6, UI-nya min 2. Jadi kita punya min 12. Kemudian FI-nya 4, UI-nya min 1. Jadi kita kurang 4 ya. Nah, ini jelas 0. 12 dengan 0, 0. Kemudian ini frekuensinya 20 kali 1, 20. Tambah ini frekuensinya 8 dikali UI-nya 2. Jadi 16. Dibagi panjang banyak jumlah frekuensi, dibagi jumlah frekuensi, berarti 6 tambah 4 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 8 kali panjang interval kelas 5. Oke, coba kita hitung. Jadi X barnya 62 ditambah, ini kalau kita hitung ini min 16 ya, min 16 habis dengan 16, berarti atasnya 20 kali 5, 20 kali 5 100 ya, dibagi ini tambah 4 10 tambah 12 22, 22 tambah 8 30 tambah 20 jadi 50. Maka ini sama dengan 2, sehingga 62 tambah 2 adalah 64. Jadi rata-ratanya adalah 64. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 27. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 28. Kita baca dulu. Ada 2 guru pembina OSIS dan 5 siswa perwakilan SUPSI. Setelah mengadakan rapat, mereka mengadakan foto bersama dan duduk pada 8 kursi berderet. Ya, pertanyaannya peluang 2 guru tidak duduk berdampingan. Oke, ini kalau seandainya kita buat, ya kita informasikan, katakanlah 2 guru ini ada guru, ya 2 guru, katakanlah G1 dan G2, ya. Kemudian ada 5 siswa, ya katakanlah S1, S2, S3, S4 dan S5. Nah, ini kalau di total ada 7 orang, ya ada 7 orang. Nah, sementara kursinya ada 8. Jadi kalau kita buat kursinya ini, ya kursinya ini ada 8, ya. Kita bagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, bagi 2. Nah, jadi ada 8. Nah, pastinya ada 1 bangku yang kosong. Jadi kita misalkan saja 7 orang plus si X, ya, untuk bangku yang kosong. Jadi totalnya ini ada 8. Ya, kita ada 8 objek katakanlah, ya 8 objek. Oke, sehingga 8 objek ini kalau seandainya kita lihat, karena pertanyaannya ada peluang ya 2 guru tidak berdampingan. Ya, tidak berdampingan ya duduknya. Tidak berdampingan. Nah, ini kan rumusnya adalah banyaknya kejadian yang diinginkan, ya ini 2 guru tidak berdampingan dibagi dengan semesta. Nah, untuk mencari banyaknya 2 guru yang tidak berdampingan mungkin agak sedikit sulit, ya. Lebih baik kita cari komplemennya. Jadi komplemennya adalah 1 dikurang banyaknya guru berdampingan, ya. Jadi 2 guru berdampingan. Jadi 1 dikurang kejadian K komplement, artinya 2 guru berdampingan duduknya, ya selalu berdampingan, ya dibagi ruang sampel. Nah, untuk mencari ruang sampel, jadi ada 8 orang, ya termasuk X ini. Nah, 8 objek ya, duduk di 8 bangku yang disediakan. Maka pastinya N S-nya atau ruang sampelnya adalah 8 faktorial. Ya, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 alias 8 faktorial. Kemudian 2 guru ya, duduknya selalu berdampingan. Ya. Kalau 2 guru saling berdampingan, nah, saya turunkan dulu. Nah, turunkan ya, biar muat. Jadi 2 guru, banyaknya kejadian 2 guru duduk ya selalu berdampingan.
ya, atau bersebelahan ya. Nah, ini berarti G1 dan G2 kita anggap sebagai satu kesatuan. Jadi tidak lagi ada 7 orang, tapi ada 1 tambah 5 ada 6. 6 tambah X jadi 7. Jadi ada 7 orang, sehingga 7 faktorial. Ya, 7 faktorial dikali, nah G1 dan G2 ini guru 1 dan guru 2 kan bisa ditukar tempat. G2 G1 atau G1 G2. Jadi dikali 2 faktorial atau dikali 2. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita hitung peluangnya, ya, nah, kita naikkan dulu. Jadi peluangnya, ya, peluang yang diinginkan ini sama dengan, ya, oh, sorry, ini bukan 1 ya, tapi NS ya. NS banyak ruang sampel, banyak semua kejadian. Oke ya, jadi 8 faktorial dikurang 2 guru berdampingan 7 faktorial kali 2 faktorial ya, dibagi 8 faktorial. Nah, ini kalau seandainya kita keluarkan semua 7 faktorialnya, berarti kan jadi 8 kali 7 faktorial, 7 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial kan 2 ya. Jadi 2 dikali 7 faktorial dibagi, ini juga 8 faktorial itu bisa ditulis 8 kali 7 faktorial. Nah, kedua sisi baik pembilang dan penyebut kita bagi 7 faktorial, maka ini habis ya. Maka kita punya jadi 8 kurang 26 dibagi 8. Maka peluangnya adalah 6/8 atau 3/4. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang C ya. Yang C. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 29 ya. Kita baca dulu. Sekolah kita diminta untuk mengirimkan 5 siswa pengurus OSIS sebagai delegasi sekolah dalam menghadiri rapat pengurus OSIS tingkat SMA se-DKI Jakarta. 5 siswa tersebut dipilih dari 5 putra dan 6 putri. Maka peluang yang dikirim dari 5 putra terpilih 3 putra, dari 6 putri terpilih 2 putri. Oke, kita tuliskan dulu informasi yang diberikan. Oke, kita punya tersedia 5 putra ya, 5 putra ya, 5 putra dan 6 putri. Jadi ini tersedia ada 11 siswa. Nah, dari 11 siswa ini akan dipilih 5 orang siswa. Nah, pertanyaannya peluang dari 5 siswa ini yang terpilih adalah 3 putra dan 2 putri ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan banyaknya kejadian yang diinginkan adalah di sini ada 5 putra terpilih 3 putra. Jadi kemungkinannya 5 kombinasi 3. Dikali untuk yang putri terpilih tersedia 6 terpilih 2. Jadi dari 6 terpilih 2. 6 kombinasi 2. Dibagi ruang sampelnya ada 11 siswa dipilih 5, jadi 11 ya, kombinasi 5. Oke, coba kita hitung ya, 5 kombinasi 3 berarti kan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3 ya, 2 faktorial. Kemudian 6 kombinasi 2 artinya 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 kurang 2 ya, 4 faktorial. Dibagi 11 kombinasi 5 ya, artinya 11 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 11 kurang 5 ya, 6 faktorial. Nah, ini kalau kita coret ya, 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 ya, nggak sampai 3 dibagi 2 faktorial 2. Kemudian 6 faktorial kita bagi dengan yang lebih besar yakni 4 faktorial. Maka 6 faktorial bagi 4 faktorial itu 6 kali 5 ya, nggak sampai 4 dibagi 2 faktorial 2. Kemudian 11 faktorial akan kita bagi ini dengan yang lebih besar yakni 6 faktorial. Maka jadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 nggak sampai 6
dibagi 5 faktorial 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini kita gunakan sistem coret ya, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Kemudian ini 10 habis dibagi 5 kali 2. 8 dibagi 4 ini 2, 9 bagi 3, 3. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang bagian atas tersisa angka 5, ya bagian pembilangnya ya, 2, 3, 5. Bagian penyebut tersisa 11, 3, 2, 7. Nah, ini 2 dan 3 bisa kita coret. Maka tersisa 5 kali 5, 25, 11 kali 7, ya 77. Jadi peluangnya adalah 25/77. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 29. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 30. Pada pemilihan ketua delegasi pemuda kreatif terdapat 6 orang laki-laki sebagai calon ketua dengan status 2 orang laki-laki sebagai mahasiswa dan 4 orang laki-laki sebagai ketua Karang Taruna dan 4 orang perempuan sebagai calon ketua dengan status 3 orang perempuan diantaranya sebagai mahasiswa dan 1 sisanya sebagai ketua Karang Taruna. Nah, pertanyaannya adalah peluang terpilih laki-laki dengan syarat dia ketua Karang Taruna. Oke, coba kita tuliskan informasi yang diberikan. Oke ya, jadi kita punya informasi pertama laki-laki dan perempuan. Laki-laki dia mahasiswa, laki-laki dia ketua Karang Taruna. Oke, coba kita tuliskan di sini laki-laki ada 6 ya. 2 diantaranya mahasiswa dan 4 sebagai ketua Karang Taruna. Kemudian perempuan ada 4, terdiri dari 3 mahasiswa dan 1 sebagai ketua Karang Taruna. Jadi yang jumlah mahasiswanya ada 5 dan jumlah ketua Karang Tarunanya juga ada 5. Nah, pertanyaannya adalah peluang terpilihnya laki-laki di mana terpilihnya ketua Karang Taruna sudah terjadi terlebih dahulu. Ini masuk ke materi peluang kejadian bersyarat. Rumusnya adalah peluang ya, L ya, laki-laki dan dia ketua Karang Taruna ya, dibagi dengan peluang ketua Karang Taruna. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan cari ya peluang bahwa dia laki-laki dan dia sebagai ketua Karang Taruna. Peluangnya adalah laki-laki dan dia ketua Karang Taruna ada 4. Berarti peluangnya 4 per total keseluruhannya ada laki-laki 6, perempuannya 4. Jadi ada 10 ya, ada 10 orang ya. Semestanya 10. Jadi peluang laki-laki dan dia ketua Karang Taruna 4/10. Dibagi peluang bahwa dia adalah ketua Karang Taruna ya, ada 5 ya, 5 dari 10 ruang sampelnya, maka jawabannya adalah 4/5. Nah, kalau kita perhatikan 4/5 nggak ada. Nah, kita coba perlebar ya, kita kali 2 kali 2 maka jadi 8/10 ya. Kita pilih opsinya untuk soal ini adalah yang opsi D ya.